Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Damayanti Butar-Butar dengan NIM 20506014. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan kimia semester 5, jurusan kimia di Universitas Negeri Manado. Di video saat ini, saya akan membahas metode statistika pendidikan. Sebelum lebih dalam lagi kita membahas tentang metode statistika pendidikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau negara, italis atau statista, negarawan. Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan, manipulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa bilangan-bilangan atau angka, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau keputusan tertentu. Selanjutnya, jenis statistika. Apabila dikaitkan dengan fungsi statistik sebagai teknik analisis data, maka jenis statistik dapat dibedakan menurut banyaknya variabel yang dianalisis dan menurut tujuan penggunaan statistik tersebut dalam penelitian. Dilihat dari banyak variabel yang dianalisis. 1. Analisis data statistik untuk satu variabel dinamakan analisis univariat. 2. Analisis data statistik untuk dua variabel dinamakan analisis bivariat. 3. Analisis data statistik untuk lebih dari dua variabel dinamakan analisis multivariat. Dilihat dari tujuan penggunaan statistik. 1. Statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menyusun, merangkum, dan menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian yang diolah. 2. Statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam membuat induksi, konklusi, atau kesimpulan guna melakukan generalisasi terhadap hasil analisis data penelitian yang dilakukan. Fungsi statistik dalam penelitian. 1. Statistik memungkinkan pencatatan secara paling eksak dalam penelitian. 2. Statistik memaksa peneliti menganut tata pikir dan tata kerja yang definitif dan eksak. 3. Statistik menyediakan cara-cara meringkas data ke dalam bentuk yang lebih banyak, artinya yang lebih gampang mengerjakannya. Selanjutnya, fungsi statistik dalam bidang pendidikan. 1. Memperoleh gambaran secara umum dan khusus tentang suatu gejala, keadaan, atau peristiwa kependidikan. 2. Mengikuti perkembangan tentang gejala-gejala keadaan atau peristiwa kependidikan dari waktu ke waktu. 3. Membaca data kependidikan yang telah terkumpul sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat. 4.
melihat ada tidaknya hubungan antara gejala atau variabel kependidikan yang satu dengan yang lain. Apakah kegunaan statistika? Kegunaan statistika adalah 1. Mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil analisis. Melalui fase 1. Statistika deskriptif. Berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan fase. Dan fase 2 statistika inferensi. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Statistika inferensi akan menghasilkan generalisasi atau jika sampel representatif. Selanjutnya, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, resiko untuk keliru paling kecil. Langkah-langkah dalam metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Melakukan studi literatur. 3. Membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. 4. Mengumpulkan dan mengelola data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. 5. Mengambil keputusan. Peran statistik dalam pengumpulan dan pengolahan data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan adalah instrumen, sampel, sifat data, variabel, metode analisis. Data terbagi atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, contoh jenis pekerjaan, status marital, dan tingkat kepuasan kerja. 2. Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka, contoh lama bekerja, jumlah gaji, usia hasil ulangan. Dalam data kualitatif terdapat nominal, ordinal, dan kuantitatif terdapat interval, rasio. Selanjutnya, penjelasan dari data nominal. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri: posisi data setara tidak bisa dilakukan operasi matematika, atau tambah, kurang, kali, dan bagi. Contoh, jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Selanjutnya, data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Cirinya, posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, perkalian, dan pembagian. Contohnya itu kepuasan kerja dan motivasi. Data interval. Data berskala interval adalah
Data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri, tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan 0 derajat Celcius dan sistem kalender. Data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik 0 absolut. Ciri, tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, gaji, skor ujian, dan jumlah buku. Prosedur pengolahan data. A. Parametrik. Berdasarkan parametrik yang ada, statistik dibagi menjadi 1. Statistik parametrik. Berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parametrik populasi. Jenis data interval atau rasio. Distribusi data normal atau mendekati normal. 2. Statistik non-parametrik. Inferensi statistik tidak membahas parametrik populasi. Jenis data nominal atau ordinal. Distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. B. Jumlah variabel. Berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi 2, yaitu 1. Analisis univariat. Analisis univariat hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Contoh, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. 2. Analisis multivariat. 2 atau lebih pengukuran atau variabel untuk n sampel, di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang, pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, faktor sekolah, jenis data terdapat 2, yaitu nominal atau ordinal dan interval atau rasio. Interval atau rasio termasuk dalam statistik parametrik, sedangkan nominal atau ordinal termasuk dalam statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik memiliki jumlah variabel 1 atau 2 atau lebih. Pada jumlah variabel 1 disebut dengan analisis univariat, sedangkan jumlah variabel 2 atau lebih disebut dengan analisis multivariat. Penyajian data. Penyajian data terdapat menjadi 2, yaitu data dan grafik. Bisa kita lihat di slide ini, data termasuk dalam bentuk tabel, sedangkan grafik bisa kita lihat perbandingan pada gambar kedua tersebut. Demikian pembahasan saya mengenai metode statistika pendidikan. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya terima kasih.